Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di pertemuan yang membahas tentang hakikat manusia yang kemarin sempat kita kupas melalui channel YouTube. Tapi sekarang kita lebih kepada penjelasan yang detail. Silahkan disimak penjelasannya. Hakikat manusia dari dimensi pendidikan. Manusia adalah makhluk individu dan dia juga makhluk sosial, makhluk beragama dan juga makhluk susila. Sebagai makhluk individu, manusia mempunyai potensi yang unik, kehendak, perasaan, cita-cita, semangat dan daya tahan yang berbeda-beda. Setiap manusia mempunyai dorongan untuk mandiri, meskipun di sisi lain memiliki kelemahannya masing-masing. Dan pada diri anak terdapat rasa tidak berdaya, sehingga ia memerlukan bimbingan orang lain atau orang tua. Dengan kata lain, manusia sebagai makhluk individu butuh belajar agar potensinya berkembang secara baik. Dan pola demokratis dirasa cocok untuk tumbuh kembang potensi individu tersebut. Sebagai makhluk individu, manusia sejak lahir dikaruniai potensi sosialitas. Setiap individu mempunyai kemungkinan untuk dapat bergaul, di mana di dalamnya ada kesediaan untuk memberi dan menerima. Manusia tidak dapat mencapai apa yang diinginkannya seorang diri. Kehadiran manusia lain bukan saja penting untuk membantu tercapainya segala tujuan, tapi juga sarana tumbuh dan berkembangnya kepribadian. Melalui pendidikan, dapat dikembangkan keseimbangan antara aspek individual dan sosial dari manusia. Dengan demikian, individualitas manusia dapat berkembang dengan belajar dan orang lain mengidentifikasi sifat-sifat yang dikagumi orang lain untuk dimilikinya, serta menolak sifat-sifat yang tidak disukainya. Sebagai makhluk susila, hanya manusia yang dapat menghayati norma dan nilai kehidupan. Manusia dapat menetapkan tingkah laku mana yang baik dan yang bersifat susila, dan juga sebaliknya. Setiap masyarakat memiliki norma dan nilai. Melalui pendidikanlah seorang individu menjadi manusia pendukung norma, kaidah, dan nilai asusila yang dijunjung tinggi masyarakat, dan menjadi milik pribadi yang tercermin dalam tingkah laku sehari-hari. Penghayatan dan perwujudan norma, nilai, dan kaidah sosial sangat penting dalam rangka menciptakan ketertiban dan stabilitas kehidupan masyarakat. Penghayatan atas norma dan nilai tersebut hanya mungkin dilakukan oleh individu dalam hubungannya dengan kehadirannya bersama orang lain. Penting memiliki dan melaksanakan nilai-nilai kehidupan. Paling tidak mempunyai dua alasan, yaitu untuk kepentingan diri sendiri sebagai individu. Artinya, kalau individu tidak dapat menyesuaikan diri dengan nilai-nilai dan masyarakat, maka dia akan dikucilkan oleh masyarakat yang lain. Akibatnya, dia tidak akan merasa aman dan betah tinggal di masyarakat yang tidak menerimanya. Yang kedua, untuk kepentingan stabilitas kehidupan masyarakat. Kelangsungan hidup masyarakat sangat bergantung pada dapat tidaknya dipertahankan norma, kaidah, dan nilai masyarakat yang bersangkutan. Suatu masyarakat dengan ciri khas tertentu dapat dikatakan telah berakhir apabila tata aturan yang berupa norma, nilai, dan kaidah kehidupan masyarakat telah diganti seluruhnya dengan tata kehidupan lain yang diambil dari masyarakat lain. Oleh karena itu, masyarakat perlu waspada terhadap segala infiltrasi kebudayaan asing yang merusak tata kehidupan masyarakatnya sendiri. Artinya, sebagai makhluk sosial, kita juga harus mempertahankan, memperkuat nilai-nilai budaya yang kita miliki. Yang terakhir adalah manusia sebagai makhluk beragama. Manusia adalah makhluk beragama. Beragama merupakan kebutuhan manusia. Manusia adalah makhluk yang lemah, sehingga memerlukan tempat bertopang, bersandar, dan menggantungkan harapan. Manusia memerlukan agama demi keselamatan hidupnya, bukan dibalik agama yang memerlukan manusia. Sehingga agamalah yang membela manusia, bukan manusia yang membela agama. Untuk itu, manusia dituntut untuk dapat menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya sebaik-baiknya melalui pendidikan. Dalam hal ini, orang tualah yang paling cocok sebagai pendidik, karena pendidikan agama adalah personal, efektif, dan kata hati, keyakinan. Oleh karena itu, harus dimulai sedini mungkin. Negara berlandaskan berbagai aturan perundangan, memasukkan pendidikan agama dalam kurikulum dari mulai SD sampai perguruan tinggi. Perlu diketahui bahwa latar belakang masuknya pendidikan ini didasarkan pada
dasar negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Bergaining kalangan agamawan dengan dihapusnya 7 kata dalam Piagam Jakarta menjadikan agama sebagai satu lembaga. Dia menginstitusi, dan perlu ditekankan juga bahwa pendidikan agama di sekolah-sekolah merupakan pengkajian agama yang lebih ditingkatkan pada pengembangan. Namun, tekanannya tetap pada segi afektifnya, bukan kognitif, sehingga kemanfaatan beragama itu dirasakan oleh masyarakat luas, bukan hanya oleh individu. Di samping itu, mengembangkan kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan di antara sesama penganut kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa perlu mendapat perhatian yang seksama. Kiranya tidak cukup jika hanya pendidikan formal saja, maka dibutuhkan pendidikan non-formal dan informal sebanyak mungkin yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan tersebut. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan kita langsung ke sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.